Rumah habis, rumah habis. Habis ya Allah, rumah habis ya Allah. Habis ya Allah. Waduh, lagi dan lagi kebakaran akibat arus pendek listrik alias korsleting listrik terus terjadi di Jakarta. Diduga kejadian ini dipicu oleh aksi oknum nakal yang kerap melakukan praktik suntik listrik. Ya, saya mah yang penting saya dapat uang, ya saya kerjain, Mbak. Ya sebelumnya kan kita juga udah ada perjanjian sama si konsumen yang mau kita curi listriknya. Kalau misalkan itu ketahuan, jangan bawa-bawa kita, gitu. Bang, jepret nih bang. Apa yang dialami Mail dan istrinya ini mungkin sering dirasakan oleh banyak orang. Jepret atau jeklek terjadi ketika turunnya MCB rumah dikarenakan pemakaian listrik yang melebihi kapasitas. Over, nggak sesuai dengan daya listrik. Nah, gara-gara ini nih, si Mail bukannya nambah daya malah pilih jalan pintas alias pakai jasa suntik listrik. Buruknya pemeliharaan dan penataan kabel-kabel listrik di ibu kota membuat praktek suntik listrik semakin liar dan tersembunyi dari penglihatan. Rojak berani memuluskan niat warga untuk mencuri listrik, yang penting ada fulus. Berbagai peralatan kelistrikan disiapkan dan dengan santai Rojak memulai aksinya. Tidak ada warga yang curiga karena Rojak berprofesi sebagai salah satu oknum teknisi perusahaan listrik milik negara alias PLN. Waduh, orang dalam nih Pak. Ini kita ngambil dari aliran yang langsung ke tiang, Mbak. Aliran yang langsung ke tiang. Jadi kita misalkan kita lihat situasi dulu nih, di mana tempat yang aman buat kita eksekusi ngambil curiannya. Misalkan kita bisa naik ke atas, kita lihat dulu nih ke atas ada kabel yang melintang ke rumah kita nggak, gitu. Rumah si konsumen yang kita mau ambil listriknya. Kalau misalkan ada, ya kita eksekusi di situ. Itu juga harus benar-benar safety ya Mbak, harus benar-benar nggak ketahuan. Namanya juga curian, kita harus berani-berani, sebisa mungkin kita ngumpetin curian kita. Rojak mengaku orang dalam pasti tahu praktek suntik listrik kayak gini masih ada. Ya sebenarnya sih tahu, kalau emang ada pemeriksaan begitu kan pasti dia tahu ada curian. Nah cuman orangnya itu kan kita udah ngomong di awal sama konsumen, jangan sampai nyebut nama kita. Untuk membedakan mana rumah yang melakukan pencurian listrik, mana yang tidak ternyata cukup sulit. Gak ada ciri-ciri khusus yang bisa dilihat langsung. Hanya dengan alat khusus aksi curang ini bisa ketahuan. Ya gimana, pelakunya orang dalam juga. Semua dikerjakan rapi biar gak ketahuan. Ini buat instalasi ke dalamnya Pak. Oh buat instalasi ke dalamnya. Iya, jadi nanti sebagian listriknya dari sini, nggak melalui meteran, gitu. Dalam sebulan, pelanggan Rojak bisa dihitung jari. Tapi dengan nominal tinggi 700.000 sampai 5 juta rupiah sekali pasang, pelaku untung. Gak keluar modal, cuma nyambung listrik curian, uang mengalir ke kantong. Dari informasi yang tim Newsday mendapatkan, ternyata warga yang pakai jasa oknum suntik listrik ini jumlahnya gak sedikit. Ratusan. Bahkan ribuan rumah di Jakarta dan wilayah penyangga ibu kota rame-rame mencuri listrik. Alasannya, apalagi kalau bukan gak pengen punya tagihan listrik yang membengkak. Banyak dia pengen pakai AC, dia pengen pakai kulkas, dia pengen pakai air. Itu kan banyak juga pemakaiannya. Ya karena kan kalau kita nggak nyuntik, nggak kuat, bayarnya juga lebih mahal. Bayarnya lebih mahal? Iya. Emang keperluannya buat sebulan apa aja Pak yang paling gede? Yang paling gede biasanya AC sama kulkas. Iya, air biasanya. Air biasanya? Iya. Nggak nutup Bang? Nggak nutup kalau kita penghasilan per bulan. Berapa Bang kira-kira Abang per bulan? Ya 2,5, kalau kita tambah daya pakai AC segala, ya habis 1.000-an dah itu. Bayar listrik doang, kita beli token. Agak nutup dah.
Kalau nggak mau listriknya ngejepret ya jangan pakai banyak elektronik di rumah dong Bapak. Gimana sih? Awas loh Pak, rawan kebakaran, nanti rugi. Ya kebakaran amat, yang penting gue bayar murah. Iya. Nggak takut sih, aman-aman aja selama ini. Ingat Pak, ingat, mencuri listrik dari kabel resmi bisa terancam merugi. Selain rumah bisa hangus terbakar, akses listriknya bisa dicabut kalau ketahuan. Pencuri listrik juga bisa dipenjara selama 5 tahun atau denda Rp900.000. Biar semua paham nih, efek kebakaran akibat arus pendek atau korsleting listrik sering banget terjadi khususnya di daerah padat penduduk. Salah satu warga penyintas kebakaran akibat aksi suntik listrik adalah warga Gang Lontar, Kelurahan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Tepat setahun lalu, sekitar 96 rumah hangus terbakar dan menewaskan 1 orang warga. Kini, meski satu persatu rumah mulai terbangun, tapi sisa-sisa kebakaran masih nampak jelas di sisi kiri dan di sisi kanan gang. Ini sih katanya udah sering ada percikan, cuman udah dibetulin. Terus percikan lagi katanya. Jadi dia di atas itu nyolok berapa colokan. Ini aja pam aja nih, sama dia juga nyolok. Pakai lidi, ya. Jadi ngutik-ngutik kan nggak bayar kan. Berarti merugikan berapa orang tuh? Aduh, 96 rumah. Dari kejadian ini, 1 warga tewas akibat kekurangan oksigen dan terkena pecahan kaca. Usai kejadian, baik RT dan pejabat setempat memberikan peringatan keras serta pemberlakuan sanksi moral. Kita ini kan ada semacam sanksi moral ya. Kalau buat bangunan atau rumah yang menjadi penyebab kebakaran itu tidak boleh membangun sebelum rumah-rumah yang lain kebangun. Nah, kalau dia mau bangun, ya dia harus bangunin rumah-rumah lain yang menjadi korban kebakaran juga gara-gara rumah dia. Nyuri listrik itu yang jadi korban bukan cuma pelaku, tapi juga warga lain. Banyak warga trauma dari tragedi kebakaran yang terjadi tiba-tiba. Saya dapat udah seminggu ini, inget terus sama anak saya, udah seminggu ini. Saya inget terus, inget bayangannya ya, gimana sih ya, terbang tempat itu, mama yang takut lu. Dari kemarin inget lu, saya kalau lagi duduk sendirian ini. Ya, semata wayang. Pencurian listrik ini masalah serius, tapi kok masih banyak banget yang nekat nyolong? Pada nggak takut apa ya? Atau warga nggak takut nih karena perusahaan listriknya juga tutup mata? Ayo Pak, jangan diem Pak, ayo Pak, rajin aja Pak, biar nggak rugi tiap detik Pak.